menajamkan sesama. Kita dalam hidup ini nggak pernah bisa lepas. Yang namanya proses disakitin itu justru ketika proses itu terjadi, itu membuat hidup saya hari ini mengerti kenapa saya bisa terus berjuang, kenapa saya bisa terus bertahan. Karena ketika saya mengerti bahwa hidup saya terproses, pesan Tuhan buat saya, Tuhan bilang ini, tidak ada rancanganku yang buruk yang akan terjadi dalam hidupmu. Justru proses itu akan membuat nilai ilahimu akan muncul, di mana hidup saya makin berkurang, Kristus makin bertambah. Amin. Amin. Sebenarnya proses hidup kita, mau disakitin, mau proses pergumulan hidup seberat apapun, itu pada akhir hidup saudara tidak akan menjadi masalah. Karena jaminan kemenangan, jaminan semua akan indah pada waktunya, itu digaransi 100% pasti terjadi bersama Tuhan. Amin. Amin. Justru kenapa masalah disakitin itu gak pernah lihat sesuatu yang indah, bahkan keadaan saudara bahkan bertambah hancur. Kenapa? Karena saudara memiliki hati yang tidak siap. Saudara cuma berpikir kepentinganku yang harus terjadi. Reaksi saudara yang salah, itu yang menentukan kehancuran. Masalah tidak akan menjadi masalah sepanjang saudara dan saya punya reaksi yang benar terhadap Tuhan. Amin. Amin. Karena siapa yang akan berperang buat saudara menyelesaikan masalah bukan kekuatan saudara, tapi kekuatan yang tidak terbatas itu yang akan berperang buat saudara dan saya, dan saudara dan saya cukup diam saja. Amin. Seharusnya gampang gak saudara mengikut Tuhan? Tapi karena saudara tidak mengenal siapa Allah saudara, siapa Tuhan yang sudah memberikan jaminan tiang awan, tiang api, bahkan saudara akan menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Saudara tidak pernah memegang teguh janji itu, sehingga saudara ketika berhadapan dengan kenyataan itu membuat iman saudara hancur. Amin saudara. Tapi hari ini kita belajar satu sesi pengampunan ya. Kita mau tahu kenapa ketika saya mengalami satu hal di mana saya disakitin oleh orang yang terdekat saya, ketika saya hidup dalam zona nyaman saya, belum urusan melayani Tuhan, saya melihat sosok suami saya adalah sebagai Tuhan. Kenapa? Karena suami saya mendapat suami yang begitu baik, luar biasa, yang gak pelit, terutama ibu-ibu ya. Kalau perkara uang itu benar-benar ya, mulut gak pernah kasar, gak pernah yang namanya main pukul. Semua keputusan saya yang dominan. Di situ saya mentuhankan suami saya. Bahkan Tuhan kalah sama suami saya. Bahkan sampai pada titik saya mengaku benar-benar di masa lalu saya kalau ingat saya terlalu memberhalakan suami saya. Sampai satu ketika saya ada di dalam gereja dan ada pendeta yang bilang gini, saya paling takut dalam hidup saya kehilangan suami saya. Saya sampai kalau doain Tuhan, kalau besok-besok harus dipisahkan dengan maut, biar saya yang sendirian. Maksudnya saya terlebih dahulu, karena saya gak sanggup bagaimana kalau saya ditinggal suami saya. Karena selama ini saya melihat sosok figur suami yang luar biasa, di mana kehidupan anak-anak dia yang bisa perhatikan. Justru ketika saya harus repot di dalam rumah tangga saya, suami saya bilang ini, ngapain kamu? Kamu punya pembantu banyak, ngapain kamu mau repot? Saya benar-benar dimanja saudara, saya gak boleh ngapa-ngapain. Bahkan saudara boleh percaya gak kalau kita pergi lagi shopping ke luar negeri, saudara tahu suami saya bawain belanjaan, dia yang bayar, saya disuruh shopping. Itu yang membuat saya menjadi memperhalakan suami saya. Saya melihat tidak ada sosok yang cacat dalam hidup suami saya, bahkan segalanya itu sudah tersedia. Di situ ketika saya hidup melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, di situ Tuhan proses hidup saya. Saya melihat suami saya yang berselingkuh. Dan ketika itu terjadi saudara, hidup saya seperti hancur. Sudah rasanya akhir dari segala-galanya. Kalau saya tidak ketemu yang namanya pribadi Yesus, mungkin gak tahu hidup saya hari ini. Mungkin kalau gak ke rumah sakit jiwa, atau saya kena kanker stadium akhir. Karena saya gak betah saudara. Saya gak bisa bayangkan dari kehidupan suami yang mencintai saya itu seperti balik telapak tangan. Dia bisa benci saya, dia bisa gak suka dengan apa yang saya lakukan. Dan di situ pertengkaran, saya nggak pernah bertengkar saudara. Selama pernikahan saya tidak pernah mengalami yang namanya pertengkaran. Kemana-mana kita berdua, kayak sudah Romeo and Juliet. Dia kerja, saya pasti ikut dia kerja. Pulang kerja kita sama-sama. Di rumah pun kita sama-sama, dan suami saya nggak pernah keluar rumah. Saudara bisa bayangkan.
Ketika itu terjadi dan saya dengar bahwa suami saya berselingkuh dengan seorang yang namanya pelacur, hidup saya seperti di titik nadir, saudara. Dan di situ saya ketemu yang namanya pribadi Yesus yang membuat saya mampu bertahan, memampu saya. Kenapa? Yang pertama, kita buka dulu ayatnya, ya. Kenapa Tuhan berkata gini? Ketika engkau mau berjalan dengan aku adalah kasih. Dan di situ Tuhan kasih saya ayat, ya, saudara. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca dulu. Saudara perlu tahu bahwa ketika saudara berjalan dengan Allah, suka tidak suka, yang pertama adalah kasih itu harus diterapkan. Amin. Saudara tidak bisa berjalan dengan Tuhan sementara saudara simpan yang namanya pahit. Berarti saudara tahu bahwa Tuhan adalah terang, saudara adalah gelap. Saudara, ketika banyak orang yang tidak menyadari di area ini, saudara datang ke sini, mungkin saudara gak terbuka dengan orang sekitar bahwa saudara benci sama orang, saudara pahit sama mertua, sama suami, sama teman baik, sama ipar dan sebagainya. Di sini ada yang tahu gak ketika saudara ngangkat tangan, oh Tuhan baik, haleluya, terpujilah sambil air mata bercucuran. Saudara di depan manusia seolah-olah rohani. Tapi saya perlu kasih tahu, Tuhan melihat hati. Justru ketika hati tidak beres dan saudara terus nyimpan pahit, mau datang berapa kali ibadah, mau sujud berapa kali, saudara jangan mimpi karya Tuhan bisa bekerja. Omong kosong. Karena ketika nanti saya bukain ayatnya, kenapa? Karena pada waktu posisi saudara tidak bisa mengampuni, saudara sedang dalam posisi gelap. Sedang Tuhan adalah terang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, sehingga proses karya Tuhan itu akan berhenti. Amin, saudara. Dan ketika saya tahu kebenaran ini, saya mulai bereskan yang namanya hati benci, hati sakitnya luar biasa, yang namanya hati gak bisa mengampuni, hati menghakimi, itu saya mulai hancurkan semuanya. Amin. Ayo kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16 kita baca. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara tahu ketika pahit, sakit hati, marah, geram itu ada di dalam hidup saudara, jangan mimpi Allah bisa tahan, Roh Kudus bisa tahan di dalam hidup saudara, enggak. Karena tubuh ini adalah bait Allah, rumah Allah. Tapi kalau saudara simpen, kelihatannya sepele, orang sekitar saudara, saudara bisa datang aktif melayani Tuhan, sekalipun sebagai WL, sebagai usher dan sebagainya. Tapi ketika saudara simpan semua kepahitan, hanya Tuhan yang tahu. Dan saudara gak akan pernah mengalami promosi apa-apa. Percayalah, kalaupun mengalami promosi itu hanya sejenak, akan Tuhan turunkan kembali, gak akan abadi. Karena apa? Tuhan bilang percuma. Orang yang seperti ini aku tidak pernah tinggal di dalam hidupnya. Aku tidak pernah tinggal di dalam pribadinya. Omong kosong aku bisa mempromosikan hidupnya. Omong kosong karyaku bisa sempurna dalam hidupnya. Amin. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu mengampuni hari-hari ini? Ya, kita percaya bahwa gini, ketika saya berjalan dengan Tuhan dan Tuhan bilang gini, suka gak suka, mau berapa kali pun suamimu diampuni tetap selingkuh, kamu harus tetap mengampuni. Karena itu syarat, Tuhan bilang itu, bahwa pengampunan yang aku berikan buat manusia tidak terbatas, bahkan sampai nyawa Tuhan berikan buat manusia. Seperti itulah ya. Jadi di situ ketika saya sadar, Tuhan cuma bilang saya segini, Eli, ketika kamu mau mengampuni, kamu jangan pikir ketika kau berjalan dengan kasih itu tidak ada dampaknya. Sekalipun mungkin kenyataannya berapa kali mengampuni tetap dilukai, tapi percayalah bahwa 1 Petrus 4 ayat 8 yang berkata gini, kasih itu menutup banyak dosa. Amin. Dan Amsal 10 ayat 12 yang berkata, kasih itu akan menutup semua pelanggaran. Amin. Tuhan cuma ingatkan saya gini, ketika kamu belajar mengampuni seseorang, belajar mengampuni suamimu,
Suamimu lagi dosa dan pelanggarannya begitu besar. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat dan dia ucapkan. Ketika engkau belajar berjalan bersama Allah kasih, maka dosa pelanggaran suamimu setiap hari itu akan makin berkurang. Amin. Amin. Saudara tahu kelihatannya cara Tuhan dengan mengasihi kita dihina ya. Seperti saya merasa bahwa harga diri saya diinjak-injak. Sepertinya kita nggak diperdulikan, diabaikan benar-benar. Tapi percayalah yang namanya firman ini bekerja. Kebenaran ini akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan bilang ini, kamu mengampuni, disakiti, ngampuni terus, kamu akan lihat dosa pelanggaran suamimu makin engkau perkecil. Amin. Semakin kamu hakimi, semakin kamu gak sapa dia, semakin kamu geram sama dia, semakin dosa pelanggarannya akan menjadi-jadi. Sampai saudara. Coba kalau saudara berjalan, kelihatannya kita secara daging puas ya. Bahkan ketika suami kita menyakiti kita, mungkin selingkuh, kita rasanya waktu pulang mau melayani susahnya setengah mati. Mau siapin makan aja muka rasanya kepingin nggak sapa gitu ya. Saya ngalami di titik itu saudara. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya bahwa kasih menutup banyak dosa dan pelanggaran, semakin kamu hakimi, semakin kamu jauhi dosa pelanggarannya akan semakin besar. Di situ saya berjuang dengan kasih. Amin. Amin. Memang nggak instan. Kita mengalami proses itu nggak bisa hanya balik telapak tangan. Pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu membalik telapak tangannya. Tapi ketika kita menjalani proses nggak bisa secepat itu. Karena Tuhan punya kepentingan membuat saudara berjalan lewat proses. Yaitu apa? Semakin serupa, segambar dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata gini, jangan takut direndahkan suamimu. Karena ketika engkau merendahkan diri di tanganku, pada waktunya aku akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Amin. Amin saudara. Di situ saya nggak protes. Yang kedua, kita buka ayatnya. Kenapa kita perlu mengampuni? Karena pengampunan itu adalah syarat saudara bisa masuk di dalam surga. Ketika saudara tidak mengampuni, jangan mimpi surga terbuka. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama Matius 6. Kalau saudara surga sudah tertutup hanya perkara harga diri. Dan Tuhan bilang gini, kalau kamu gak bisa mengampuni, itu urusannya cuma perkara harga diri kok. Ayo, coba ibu-ibu nilai. Hanya perkara harga diri, gengsi kan? Orang udah salah, ngapain kita mau sampah dulu? Tapi coba kita tahu bahwa perkara mengampuni itu adalah perkara. Saudara gini, hidup di dunia zaman akhir ini, saudara gak bisa hanya lihat perkara yang di bawah yang terjadi. Disakitin ya, disakitin, hidup kekurangan, sakit, penyakit, penderitaan, itu perkara-perkara yang di bawah. Tapi perkara-perkara yang di atas jauh harus saudara lakukan daripada yang perkara yang di bawah. Artinya apa? Bahwa yang dimana saudara tetap bisa mengampuni ketika dikhianati, tetap bisa mengasihi ketika disakitin, tetap bisa mengucap syukur di tengah sukacita. Itulah perkara-perkara di atas yang harus terjadi. Amin. Amin saudara. Kita baca Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin. Bagaimana kalau kita nggak ngampuni suami kita, nggak ngampuni teman, mertua, kita mau pulang ke surga, Tuhan bilang tertutup. Karena apa? Aku juga nggak bisa ngampuni kamu. Yang rugi siapa saudara? Justru mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa orang yang menyakiti kita ketika dia bertobat, dia nggak tahu kalau misalnya dia menyakiti kita atau bagaimana, tapi kita yang nggak bisa ngampuni, dia bisa ngampuni, dia bisa masuk surga. Kita yang tertinggal saudara, pintu surga tertutup. Rugi nggak saudara? Ya, ini kaitannya kita buka. Saudara, justru ketika saudara nggak bisa mengampuni, ini trik yang Tuhan berikan rema buat saya dan itu menguatkan hidup saya. Tuhan bilang ini, ketika orang gak ngampuni ya, orang yang gak ngampuni itu hidup seperti orang hukuman. Sewaktu-waktu kalau dia tidak bisa bertobat, hukuman itu yaitu sampai api kekal. Tapi ketika saudara, nanti saya bukain ayatnya, tapi ketika saudara bisa mengampuni, saudara tahu, kita berharap gini, kita gak bisa ngampuni tapi berharap Tuhan cepet-cepet
merubah orang yang menyakiti kita, nggak akan. Tapi justru ketika kita bisa mengampuni, saya berusaha untuk mengampuni suami saya. Ketika itu Tuhan bilang ini, ketika pengampunan itu terlepaskan. Saudara tahu ayatnya Roma 12 ayat 19 yang berkata gini, pembalasan itu adalah hakku. Artinya ketika kita melepaskan pengampunan, kita bukan berharap pembalasan Tuhan itu jahat, enggak. Tapi di situ suami kita, orang-orang yang menyakiti kita akan berurusan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Justru ketika mereka berurusan dengan kekuatan Tuhan, pembalasan adalah hakku. Dia akan dididik Tuhan sampai dia bertobat. Amin. Tapi kalau kita terus hidup dalam kepahitan dan kita yang tidak bisa ngampuni, kita buka ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 9 ya. Hari ini agak banyak buka ayat ya saudara, supaya saudara tahu bahwa kebenaran ini saudara setelah keluar dari tempat ini, saudara akan berpikir berapa ribu kali untuk tidak mengampuni. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam apa saudara? Kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara tahu? Ini ayatnya saudara, kebenaran. Saudara jangan mimpi orang yang bisa melayani Tuhan masih hidup dalam tidak bisa mengampuni, saudara tetap hidup dalam gelap. Dan saudara akan dibutahkan, sesat. Saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Buta. Saudara mau dikasih firman kayak apapun, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Saudara akan mengalami apa? Kayak bonsai, bantat. Kenapa? Karena karya Allah sulit. Tuh saudara mau dipakai Tuhan secara luar biasa pun jangan mimpi, gak akan. Ya. Buka ayat berikutnya lagi. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pembunuh bukan hanya pembunuh secara fisik, saudara. Ketika saudara tidak bisa mengampuni, status saudara di hadapan Tuhan pembunuh. Dan tidak ada tempat kekal. Makanya kalau mau mikir pahit-pahit, mikir 1000 kali saudara. Lebih baik memberikan pengampunan. Walaupun seperti saya nanti kesaksian bagaimana pengampunan yang saya beri tidak direspon sekalipun, saya tetap berkata saya terus mengampuni. Karena saya tahu bahwa saya sudah diampuni Tuhan terlebih dahulu. Saya mau mengampuni suami saya bukan karena suami saya, tapi karena saya tahu melakukannya buat Tuhan. Amin. Kita buka lagi 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah akan datang dan telah mengaruniakan 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin saudara. Saudara tidak bisa berkata hari ini Tuhan aku mengasihimu, sementara saudara tidak bisa mengasihi suami yang menyakiti saudara. Saudara tidak bisa mengasihi mertua yang jahat kepada saudara. Saudara tidak bisa mengasihi ipar atau teman baik yang selalu menggosipkan bahkan menfitnah saudara. Tidak bisa saudara. Ketika hari ini saudara mengaku bahwa saudara mengasihi Allah, saudara harus beres dengan yang namanya suami, ipar, mertua, teman baik dan orang sekitar yang sekalipun sudah diampuni berulang kali tetap menyakiti saudara. Saudara tetap harus beres. Amin. Amin saudara. Karena ini sudah harus kita lakukan. Kita jangan bodoh. Tuhan cuma ngomong gini, Eli, perkara harga diri kalau mati ya, sekalipun kamu diinjek-injek kayak apapun, Tuhan tidak pernah memperdulikan harga diri. Bahkan ketika kamu mati harga diri gak dibawa. Tapi
ketika pengampunan itu terjadi, saudara dan saya sedang mengirimkan bahan di surga. Amin. Amin saudara. Saudara sedang mengirimkan harta di surga. Dan saudara tidak main-main ketika saya tahu bahwa saya juga melayani orang sakit. Kenapa banyak orang kena kanker ketika nggak bisa ngampuni? Karena saya punya teman baik saya meninggal. Bahkan ketika dia tahu penyakitnya itu langsung kanker payudara stadium 3B, ya. Dan hanya kira-kira setahun setengah dia meninggal. Orang ini sangat baik. Saya sampai protes sama Tuhan, dia cinta Tuhan. Dia punya iman pengharapan pada Tuhan luar biasa. Saya nggak pernah lihat imannya orang seperti ini. Walaupun kanker di 7 area dia. Waktu terakhir saya temani dia berobat. Saya tanya, gimana hasil kankernya? Waktu itu masih di 5 area. Di otak, di getah bening, payudara, paru-paru, dan tulang belakang. Dan terakhir ketika saya antar dia ke Singapura setelah dia diobservasi, saya tanya gimana kankernya. Dia bilang puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Bertambah areanya di 2 area, lever dan kandungan. Dia masih bisa ketawa, dia bilang puji Tuhan, haleluya. Bertambah di 2 area, tapi akhirnya mati. Dan saya sempat protes sama Tuhan, saya bilang Tuhan, ini orang sabar. Ini orang udah beriman dan dia tidak pernah lihat mujizatmu selama dia sakit Tuhan. Bahkan ketika dia percaya, kankernya bertambah di 1 area. Ketika dia mau ngimani sembuh, justru kankernya makin menyebar. Apa yang mau saudaramu? Satu kali saya berdoa, Tuhan bilang ini, hati-hati dengan yang namanya hidup. Karena Tuhan itu ya dan amin. Dia konsekuen dengan apa yang diucapkan. Hidup adalah menabur dan menuai. Ketika saudara nggak bisa ngampuni, saudara nggak bisa lihat taburannya di luar. Saudara tahu, naburnya apa? Di dalam. Orang nggak bisa ngampuni, kecewa, sakit hati itu semua masuk di dalam. Dan orang luar mungkin saudara nggak lihat apa yang saudara lakukan. Toh nggak merugikan orang, saya tahan sendiri. Tahu saudara, Tuhan bilang ini, ketika saudara menabur di dalam, yang nuai penyakit dalam. Dan itu yang dilakukan teman saya bertahun-tahun. Dia memang sudah jadi orang Kristen yang rajin beribadah, ya, tapi hidupnya konyol. Kenapa? Dia punya suami yang pelit, mulutnya kasar, nggak selingkuh, ya, tapi tiap kali mulut kasar dan sikap yang pelit itu dilakukan, dia simpan semuanya. Dia nggak bisa lepas. Akibatnya dia bertahan dalam perkawinan, cuma tambah hati. Seberapa banyak ibu-ibu yang mengalami pernikahan yang cuma hanya demi anak. Akibatnya saudara tidak pernah tahu ini adalah dosa. Tawar hati. Sehingga cuma berpikir gini, ya sudah. Ya, tapi tidak pernah beres. Orang yang beres, orang yang bisa tahu, orang saudara ibu-ibu di sini bisa ukur kedagingan ibu-ibu ini penuh atau enggak dari gini. Ketika ada kata yang menyakitkan, sampai saudara tidak pernah lagi sakit. Saudara bisa ngomong ini, Tuhan, tidak apa-apa hari ini aku disakiti. Aku tetap mau ngampuni dia. Aku tetap mau memberkati dia. Itu standarnya anak Tuhan yang sudah tulus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Amin. Dibentak kayak apapun, melakukan yang baik, tetap direspon yang jahat. Saudara cuma bisa berkata, terpujilah Tuhan. Haleluya. Berkat besar aku terima. Amin. Kalau saudara bisa praktek seperti itu, surga, malaikat akan bersorak-sorai. Amin. Tapi kalau saudara simpan yang namanya pahit, iblis dan antek-anteknya akan bergirang selama-lamanya. Karena ketika dia tahu kepahitan itu adalah jalan yang paling mudah untuk membawa kepada kebinasaan. Amin. Amin saudara. Di situ saya mulai belajar. Saya mulai belajar yang namanya hidup tebar pesona, saudara. Ya, pulang suami saya kerja, Tuhan bilang, layani suamimu dengan manis, gitu ya. Saya diajar Tuhan bisu tuli dari Mazmur 38 ayat 13-16. Ya, itu ayatnya benar-benar saya dapat waktu jam 4 pagi saya berdoa. Tiba-tiba buka ayat Alkitab, Tuhan langsung buka Mazmur 38 13-16 saya baca bisu dan tuli. Ya ampun Tuhan, berarti Tuhan bilang suruh kunci itu mulut. Tahu kesalahan suami, tutup mulut. Ya, dengar yang buruk tentang suami, bisu tuli. Pokoknya tuli nggak dengar apa-apa. Jadi yang saya lakukan cuma senyum manis. Ya,
Sekalipun saya tahu banyak hal yang dia lakukan di luar, foto-foto pre-weddingnya buat wow, pakai baju pengantin, pakai jas, saya tetap dipaksa Tuhan bisu tuli tebar pesona. Gampang gak saudara? Tidak. Mungkin secara fisik saya bisa tapi yang namanya hati ini kepingin yang namanya kasih racun ya. Tapi saya tahu ketika hati saya tidak beres, saya akan diremedi terus sama Tuhan. Diproses, diuji-uji sampai yang namanya ujian hati saya tulus mengasihi suami saya. Satu kali saya terus melayani. Tapi satu kali ketika suami saya pulang kerja, Roh Kudus gerakkan hati saya gini, Erik, layani dia makan. Dan ketika saya layani makan, saya dibentak-bentak saudara. Suami saya bilang gini, saya nggak butuh pertolongan, kamu nggak perlu bantu saya. Bayangin saudara ya. Dalam hati saya nangis, saya lari ke kamar mandi, saya bilang gini, Tuhan, tadinya saya nggak mau loh Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang gerakin saya untuk melangkah. Makanya jadi orang Kristen itu nggak enak. Kenapa? Karena selalu disuruh memberi, ya, mengampuni, ya, melangkah terlebih dahulu. Semuanya harus ada pengorbanan. Itulah ikut berjalan bersama Tuhan. Saudara nggak bisa dalam hidup kekristenan hanya mau diampuni, dilayani, diberkati, nggak bisa saudara. Karena hidup menurut Kristus harus menabur dulu baru memulai. Makanya kenapa orang banyak ikut Tuhan tuh susah. Karena segala sesuatu harus apa? Melangkah terlebih dahulu. Dan Tuhan bilang ini melangkah. Saya bilang tadinya saya nggak mau Tuhan, tapi karena Roh Kudus gerakin ya saya melangkah. Tapi ketika saya memberikan yang terbaik, Tuhan nggak hasil yang baik loh aku terima, Tuhan malah maki-makian. Tuhan bilang ini, apa yang kamu lakukan kalau itu buat aku, masalah itu berat untuk kau lakukan. Di situ saya hapus air mata dan saya bilang sama Tuhan siang itu, Tuhan mau baik, puji Tuhan. Dia jahat, puji Tuhan, saya tetap selalu baik buat dia karena saya mau melakukannya buat Tuhan. Amin. Ketika saya punya komitmen dalam hidup saya jalani saudara, tidak gampang. Ya, kita selesaikan dulu nanti baru saya tutup kesaksian. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengampuni? Karena kita supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ya, yang tadi dibacakan kalau ada sesuatu beres dulu itu ayatnya. Kamu telah mendengar bentar 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Persembahan gak bicara tentang uang, tapi waktu kita untuk menyembah Tuhan, kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita berdoa, semuanya. Tapi ketika kita masih punya ganjelan, kita mau paksain nyembah Tuhan, itu semua hasilnya hanya sampai di atap plafon, balik lagi. Saudara tidak akan bisa sampai ke hadirat Tuhan ketika hatimu tidak beres. Ketika engkau terus bawa yang namanya kepahitan kemana-mana, doa malam dibawa, ya doa pagi dibawa, ibadah dibawa, ke gereja dibawa, itu gak akan pernah beres. Walaupun saudara bisa melayani pembangun gereja, mau disumbang uang seberapapun, Tuhan cuma melihat persembahan saudara di mata Tuhan nol. Tapi hati yang hancur, itu yang gak pernah Tuhan kanani. Amin. Walaupun kau gak bisa memberikan apa-apa, tapi ketika kau berikan hatimu, Tuhan, aku tahu memang sakit buat aku. Tapi ketika aku memberikan hatiku, aku mau melakukan buat Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Amin. Amin. Ya. Ketiga tadi berkenan. Yang keempat adalah supaya doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Ya. Doa-doa kita sulit saudara. Ketika saudara minta apapun, kalau yang namanya ganjelan hati itu belum beres, doa saudara itu sulit saudara. Ya, bukan Tuhan itu nggak mau jawab, tapi yang menjadi penghalang itu adalah dosa-dosa saudara. Mazmur 66 ayat 18. Saudara buka Mazmur 66 ya. Setelah itu saya tutup dengan kesaksian. Kita baca ayat 18. Nggak bawa kacamata jadi nggak seberapa. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin.
Amin. Orang yang benci pahit itu benar-benar niat jahat ya. Kita buka di ayat berikutnya, Yesaya 5:9 ya. Itu juga ayat yang menunjang bahwa saudara, ketika saudara tidak beres. Yesaya 5:9 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Saudara tahu dosa orang membenci tadi, saudara sudah bacakan? Hidup dalam kegelapan, pembunuh, ya, apa tadi, penipu, ya. Saudara tahu ini semua segala kejahatan, ya. Dan saudara tahu bahwa ketika kita mau berdoa bagaimanapun sulit saudara lihat terobosannya. Kenapa? Penghalangnya saudara buai. Yang namanya pahit saudara buai, ya. Saudara tahu bahwa dalam hidup ini semuanya akan dibuat indah pada waktunya. Amin. 4 hal itu, yang terakhir, ini yang paling ayat terakhir itu ayat yang paling luar biasa. Saya kalau ingat ayat ini jadi semangat. 1 Petrus 3 ayat 9. Kenapa saudara perlu melepaskan pengampunan? Karena dari situ berkat Tuhan itu akan mengalir. Amin. Kita baca. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh apa saudara? Saudara mau diberkati. Pulang dari tempat ini kalau dicaci maki suami nggak boleh balas ya, harusnya langsung bisu tuli berkata terpujilah Tuhan, haleluya. Saya terbiasa saudara, ketika ada sesuatu perkara buruk terjadi, dengar berita buruk, dimaki-maki suami, saya langsung berkata haleluya, berkat besar saya terima. Amin. Amin. Saudara mau? Ini kunci saudara. Jadi saudara untuk mengampuni itu sebenarnya peristiwa yang harus saudara suka tidak suka. Kalau saudara mengerti kebenaran firman, saudara akan setia melakukannya. Amin. Ya, yang pertama tadi adalah terpanggil karena apa? Karena Allah adalah kasih. Pengenalan akan Allah saudara harus tahu yang terutama. Sifat kasih Allah ya. Yang kedua tadi karena supaya kita selamat, pintu surga itu terbuka buat kita. Yang ketiga supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang keempat tadi supaya kita doanya terjawab. Dan yang kelima kita terpanggil untuk memperoleh berkat. Amin. Amin saudara. Saudara mau melakukan praktek walaupun susah ya. Saudara kalau ada apa-apa, kebiasaan saya melakukan ngomong haleluya itu ada kekuatan. Benar-benar ketika saya hanya berteriak haleluya, itu kayak ada kekuatan daripada saudara ngomongnya kurang ajar ya. Itu maki saudara, kutuk saudara ya. Tapi kalau saudara berkata ketika dimaki-maki, saudara berkata terpujilah Tuhan, haleluya, kekuatan itu akan mengalir. Amin. Mau praktek? Mau saudara? Gampang enggak saudara? Waduh, berdarah-darah saudara ya.